Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah Ramadan kembali disampaikan oleh Ustadz Dr. Junaidi SHI MHum. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, menyambung kajian kita tadi malam, saya menyampaikan bahwa kalaulah kita bertetangga, pertama perkataan-perkataan kita harus terpilih. Pada prinsipnya jangan sampai kata-kata itu menyakiti tetangga kita. Dan perkataan yang terpilih itu di dalam Al-Quran ada 9 arahan Al-Quran. Tapi kita kurang menjadi 1, kita kurang 1 menjadi 8. Cuma apakah sempat atau tidak nanti kita tengok. Kalau tak sempat, berapa yang ada saja. Yang pertama, dalam Al-Quran itu ada bahasa qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah. Kalau dalam hadis Nabi, dalam ayat Al-Quran itu terkait dengan qaulan ma'rufah, misalnya qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin tatba'uha adza. Perkataan yang baik itu lebih baik dibandingkan bersedekah tapi ngomel-ngomel, atau yang semakna dengan ngomel-ngomel. Kalau yang ngomel-ngomel, kau ni tiap hari datang minta sedekah gitu, kerjaan lain, itu ngomel. Kalau yang semakna dengan ngomel-ngomel, Bu, itu dah datang pula ke rumah tuh, ambillah duit cepat, biar dia cepat pergi. Nah, itu semakna dengan ngomel-ngomel, karena tidak berada di depan. Nah, jadi bapak-bapak jangan sampai ngomel-ngomel, itu lagi berjalan. Nah, qaulun ma'rufun itu, kata ma'rufun itu dimaknai dengan al-uruf. Al-uruf itu artinya adat-adat baik yang diterima oleh syariat. Jadi dengan tetangga jangan sampai kita tidak melakukan qaulun ma'ruf. Yang kedua, dalam Quran itu ada namanya qaulan sadida, bukan syadid, sadid. Jadi ada orang karena sudah terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan, akhirnya qaulan syadida, bahaya itu. Atau ada kalimat yang lain, baca doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ahwal atau ahwal pakai ha. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'in syai'atkah atau sayyi'at. Tapi pakai sin. Tapi cuma kan ada orang terkontaminasi dia.
Apalah bahasa terkontaminasi ini. Nak saya sederhanakan jadi bahasa. Kebiasaan. Nengok qaulun ma'rufun, nanti nengok kata qaulan syadida, bukan qaulan sadida. Itu kan terdapat di dalam An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Qaulan sadida itu maknanya perkataannya jelas, perkataannya tidak bertele-tele, perkataannya kalau ibarat orang main bola 12 pas. Jelas, beralasan, ada argumentasinya. Bukan ngomong-ngomong omon-omon. Nah, kalau bahasa orang sekarang kan omon-omon. Yang ketiga, kita dengan tetangga hendaklah mengeluarkan perkataan namanya, ini termasuk dengan orang tua kita. Allah tidak menggunakan dengan perkataan lain. Qaulan karima. Qaulan karima. Perkataan yang mulia. Wa qul lahuma qaulan karima. Ini orang yang mengeluarkan perkataan yang mulia ini orang yang merasa hormat kepada orang yang dihadapinya. Nah, tetangga itu adalah apa yang tadi malam, fal yukrim jarahu, pakai karomah kan karomah fal yukrim jarahu. Nah, saya kira itu hal yang terkait dengan perkataan yang kita berikan, yang kita sampaikan, yang kita ucapkan kepada tetangga kita. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Di sisi lain, menurut Imam Al-Ghazali, sebenarnya ini saripati dari Al-Quran juga, bahwa tetangga itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Dan ketiganya itu punya hak dan kewajiban. Pertama, ada tetangga, dia itu adalah saudara kita, sekaligus seagama dengan kita. Jadi ada 3 haknya di situ. Pertama, hak tetangganya. Yang kedua, hak saudara sekandung kita, keluarga. Yang ketiga, hak sesama muslim. Ini banyak ini di Tembilahan ini. Kalau buat lorong, nanti kita masuk di situ. Itu rumah siapa? Itu rumah ayah saya, Pak Ustaz. Yang sebelahnya adik saya, Pak Ustaz. Yang di depannya lagi ipar saya, Pak Ustaz. Jadi satu lorong itu dia semua punya. Nah, kalau begitu tuh namanya kategori pertama, kelompok pertama, yaitu kelompok dia sebagai tetangga, dia sebagai saudara, dia sebagai seagama muslim. Dan pemberlakuannya sama. Bagaimana memperlakukan saudara, bagaimana memperlakukan tetangga, bagaimana memperlakukan dia seagama dengan kita. Nah, yang kedua, ada yang tetangga yang bukan saudara kita, maka kita memperlakukannya 2. Yang pertama sebagai tetangga karena dia bukan saudara, yang kedua sebagai seagama. Ada tuh banyak. Dan ada semuanya dalam pendekatan ilmu-ilmu sosial. Persoalan tetangga ini luar biasa Bapak dan Ibu. Saya ketika kuliah S2 di Jogja, itu diajarkan namanya kinship, ilmu kekerabatan, sistem kekerabatan. Kalau umpamanya mau menjadi tokoh-tokoh besar, menjadi pejabat-pejabat publik, mungkin mau jadi DPR, mau jadi bupati, itu saya sudah diajarkan ilmunya. Namanya ilmu sistem kekerabatan dalam teori antropologi. Nah, ini harus dijaga betul. Karena saudara ini tidak akan mengakui kalau dia itu saudara bila dalam pemilihan itu tidak pakai duit. Nah, itu teorinya. Sudah ada teorinya sama saya. Dan saya sudah praktekkan 2009. Dan teori itu betul. Kau tak akan aku pilih. Kalau kau tak ngasih aku duit. Nah, akhirnya 75 orang. Sedapil 5, nah, itu 75 orang. Cuma saya tak tahu siapa-siapa yang milih saya pada waktu itu. Sampailah 2024, belum ada melanjutkan teori itu. Entah berikutnya saya tak tahu. Jadi tetangga itu ada yang memang tetangga dan seagama. Yang ketiga adalah kelompok di mana dia itu tetangga tapi tak seagama. Dia itu tetangga tapi tidak seagama. Nah,
Terkait dengan tetangga yang tidak seagama, tadi malam kita sudah kasihkan contoh. Contohnya adalah Imam Hasan Al-Basri dengan seorang muslim yang beragama Nasrani. Ada yang menyebut dia beragama Yahudi karena menampung air di dalam embernya selama 20 tahun. Maka di saat dia menyaksikan begitu lembutnya hati Imam Hasan Al-Basri, si Nasrani tadi pindah ke dalam agama Islam. Kalau pada masa Nabi, ini bukan tetangga, tapi warga. Warga yang ada di kota Madinah. Saya kira ini cerita sudah sering sekali kita dengarkan, bahwa kebiasaan Nabi yang belum diikuti oleh Abu Bakar Siddiq adalah memberi makan seorang laki-laki tua, lumpuh, buta, tapi bisa bicara. Di mana posisinya? Di sudut kota Madinah. Setiap hari Nabi memberinya makan. Dan Nabi memberinya makan itu bukan menyuapkan saja, tapi mengunyah makanan yang akan diberikan kepada seorang buta Yahudi tadi, kepada seorang buta Yahudi disuapkan sekaligus dikunyahkan. Nah, itu cara Nabi. Ya, bedanya kalau Nabi mengunyah, air liur Nabi kan tak berbau. Kalau air liur kita nih, jangankan bulan puasa. Jangankan bulan puasa, bulan tak puasa pun kalau sempat mengunyah, kita taruh di tangan kita, lalu kita cium, kita saja merasa tidak nyaman. Kalau Nabi tidak, air liurnya wangi aromanya. Nah, itu yang ingin dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Dan ternyata ketika Abu Bakar Siddiq memperlakukan itu, ternyata caranya berbeda. Caranya itu, ya ambil makanan, anggaplah diambil gandum, langsung dimasukkan ke mulut. Langsung tahu yang bersangkutan. Baunya juga lain. Ini tidak berkunyah, belum berkunyah lagi Pak. Belum. Baru disuapkan aja gitu kan, tidak ada kunyah-kunyah. Langsung tahu. Wah, kayaknya yang ngasih saya, ini bukan yang biasanya. Yang biasanya. Ini saya yang biasa setiap hari datang ngasih kau makan. Nah, gitulah bahasanya. Cuma Nabi ketika ngasih makan itu tak pernah bersuara. Jadi walaupun ngomel-ngomel si orang Yahudi itu, dia menyebutkan bahwa Muhammad itu seorang penyihir. Tapi dia, Nabi Muhammad, oh iyakah entah, tak ada bersuara. Diam saja. Kalau kita, kau ini memang tak kurang ngajar, tak tahu diri betul. Lah setiap hari kita kasih makan macam ini, kok omel juga aku. Nabi tak ada gitu. Itulah cara Nabi. Maka saya ketika mendengarkan ceramah salah seorang ustadz tidak di Temilan, Nabi Isa itu tak sampai 50 orang pengikutnya. Dan Nabi Isa itu setiap hari selalu diomeli. Setiap hari. Setiap berjumpa selalu dicemeehkan. Jadi pengikut-pengikutnya heran. Kalau bahasa kita gitulah. Kau ini aneh, kau ini manusia. Iya, saya manusia. Engkau dah setiap hari diomeli, setiap hari dicaci maki, setiap hari dihina. Kau dengar sendiri dengan telingamu. Kau tak merasa sakit hati ya? Tak ada ya umpamanya engkau mau melawan, engkau mau meneror, engkau mau menyambut cakap-cakap tuh. Apa jawab Nabi Isa? Aku tak punya kamus bahasa-bahasa yang kotor seperti itu. Tak punya kamus. Kalau kita setiap hari terekam dalam otak kita. Ada orang motong kita, motor memang anjir kata anak sekarang kan gitu kan. Bukan anjing lagi, anjir. Nah, itu saya nengok betul Bapak dan Ibu. Dialog-dialog anak-anak muda kita di WA. Kebetulan saya punya ponaan kan. Ada kasus, saya tengoklah dialog-dialognya. Itulah bahasanya. Padahal agama bagus. Tapi dialog-dialognya itu dalam tanda petik kotor. Nah, bertetangga kita kembali bahwa harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita mau ikut caranya Nabi Isa tadi, saya tidak punya kamus dengan bahasa-bahasa yang begitu. Makanya dari mulut saya tidak pernah keluar kalimat-kalimat itu. Nah, kalau kita, ya mohon maaf lah. Siapa yang di sini tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak enak kepada orang lain? Tak ada. Baik masa-masa mudanya, masa-masa berkuasanya, masa-masa jayanya lah, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terakhir
Ini kita sembahyang, kata orang nih, saya belum sampai ke Madinah. Mudah-mudahan tahun ini saya sampai ke Madinah. Amin. Kata orang nih, kalau di Madinah itu paling cepat sholatnya setengah jam dari waktu masuk. Tengoklah waktunya, udah setengah jam atau belum? Kalau belum, kita lanjutkan dulu. Saya ambil teks bahasa Indonesia saja. Satu ketika Nabi Muhammad SAW, ini teori, bertanya kepada sahabatnya. Apa kata Nabi? Apakah kalian tahu hak tetangga? Nah, ini langsung. Tidak ada tedeng aling-aling. Ini yang disebut dengan kaulan sadidah. Perkataan yang pas, tegas, 12 pas. Lalu Nabi tidak lagi menunggu jawaban. Jadi atadruna ma haqqul jar, bahasa Arabnya. Apakah kalian tahu dengan haknya tetangga? Langsung Nabi menjawab sendiri. Jika tetanggamu meminta bantuan kepadamu, engkau harus menolongnya. Cuma tengok-tengok, harus kenal. Itu yang harus bernegara. Harus menolongnya. Kalau tak menolongnya, berarti kita melawan hadis baginda Rasulullah. Yang kedua, jika dia minta pinjaman, pinjamkan. Cuma kalau duit ini minjam dengan mintanya gak sama-sama. Entah minjam, entah minta. Kalau waktu minjam macam kucing, ngelus-ngelus gitu ya. Waktu kita nak ngambil utang macam harimau dia, keluar taring-taringnya. Itu hebatnya duit gitu. Kalau meminjam jadi kucing, kalau kita nak ngambil jadi harimau. Kemudian jika kamu kemana pula? Hilang. Jika dia fakir, engkau harus memberinya. Kemudian jika dia sakit, engkau harus menjenguknya. Jika dia meninggal, engkau harus mengantar jenazahnya. Jika dia mendapatkan kebaikan, engkau harus menyampaikan selamat. Jangan pula dia dapat parabola, kita ingusan. Dia dapat TV, kita sakit kepala. Dia dapat mobil, kita masuk ambulan. Jangan begitu. Jika dia ditimpa kesulitan, engkau harus menghiburnya. Janganlah engkau meninggikan bangunanmu di atas bangunannya. Nah, ini biasanya yang tinggi bangunan orang Cina. Ada orang Cina? Tidak ada. Hingga engkau menghalangi angin yang menghembus untuknya, kecuali atas izinnya. Jika engkau membeli buah, hadiahkanlah sebahagian untuknya. Jika tidak melakukannya, maka simpanlah buah itu secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau nak belanja yang begini-begini jangan siang, malam. Kemudian masukkan ke dalam jok mobil, jok motor, motor langsung masuk ke rumah. Itu yang baik. Sampai ada teman saya, dia makan di luar pun tak mau, Pak. Dia orang Jambi, itu saya kuliah S1. Nak makan ke KFC. Dosa doyan dulu, Pak, nantilah tercium Pak baunya. KFC, mau makan Padang tak mau dia makan. Dia beli dibawa pulang ke rumah. Apa alasannya? Aku takut nanti ketika aku makan ada orang yang membutuhkan makan, nengok aku ngiler dia. Begitu. Kita bulan puasa ramai-ramai. Jadi B3, bulan berbuka bersama. Apalagi akhir-akhir Ramadan ini. Enak saja kita makan. Di luar sana orang nengok kita. Begitu menjaga hati orang. Tapi entahlah sekarang ini hatinya tak jelas lagi saya tengok. Jika tidak melakukannya, maka simpanlah buah itu secara sembunyi-sembunyi. Janganlah anakmu membawa buah itu agar anaknya menjadi marah. Kemudian janganlah engkau menyakitinya dengan suara wajanmu, kecuali engkau menciduk sebagian isi wajan itu untuknya. Apakah kalian tahu hak tetangga? Demi zat yang menggenggam jiwaku, tidaklah hak tetangga itu sampai kecuali sedikit dari orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga orang tua kita di kampung, sementara kita bertetangga di sini. Kadang-kadang begitu. Orang tua kita jaga betul. Tapi di saat kita sakit, itu bukan orang tua yang ngurus kita. Yang ngurus kita tetangga. Maka ada salah seorang tetangga saya bilang, Jun, kemanapun kau berada, kau jaga tetanggamu. Kenapa begitu, Pak? Karena tetanggamu itu adalah orang tua keduamu. Kalau kau sakit, kalau kau dapat musibah dan lain sebagainya, bukan orang tua kita yang menolong kita terlebih dahulu,
tapi tetangga kita. Nah, oleh karena itu hak tetangga, kajiannya sampai di sini. Mari kita jaga tetangga kita, tapi jangan pula rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput kita, itu lain cerita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kita sambung hak bernegara. Saya akan bawakan buku saya yang kecil, itu ceritanya tentang agama, negara, dan akhlak dalam kehidupan keseharian. Ditulis oleh 3 penulis, pertama Dr. Junaidi, yang kedua Dr. Arisman MSy, yang ketiga Nadia Dewi Sukanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.